perkenalkan saya Andi Novi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nur Afila Fauzi. Dan saya Aprilia. Untuk mengetahui lebih lanjut materinya, let's check it out. Baiklah, pembahasan yang pertama di sini yaitu berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Nah, berpikir komputasional adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan juga optimal untuk dikerjakan oleh agen pemroses informasi. Selanjutnya itu abstraksi. Abstraksi yaitu menyerikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Pengenalan pola persoalan, generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Selanjutnya yaitu algoritma, yaitu menuliskan otomosi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Baiklah, soal yang pertama yaitu memahami binar dan boolean. Seperti petunjuk di sini yaitu apabila sel ungu bertemu dengan sel ungu maka hasilnya ungu, putih bertemu ungu maka hasilnya putih, ungu bertemu putih maka hasilnya putih, dan sel putih bertemu sel putih maka hasilnya sel ungu. Seperti pada contoh berikut yaitu di sini sel putih bertemu dengan sel ungu maka hasilnya sel putih. Sel ungu di sini bertemu dengan sel ungu di sini maka hasilnya sel ungu. Dan sel ungu di sini bertemu dengan sel putih di sini maka hasilnya sel putih. Begitupun seterusnya. Baiklah, contoh soal di sini yaitu yang pertama, berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan juga kartu E? Nah, di sini apabila sel putih bertemu dengan sel ungu, maka hasilnya sel putih. Seperti pada ini, putih dan ungu bertemu, yaitu putih. Selanjutnya itu sel putih bertemu dengan sel putih, maka hasilnya adalah ungu. Di sini adalah ungu. Dan apabila sel ungu bertemu dengan sel putih, maka hasilnya adalah putih. Dan selanjutnya yaitu apabila sel putih bertemu dengan sel ungu, maka hasilnya putih. Dan sel putih bertemu dengan sel ungu sama seperti tadi yaitu putih. Dan sel ungu bertemu sel ungu, hasilnya yaitu ungu. Jadi di sini ungu. Selanjutnya yaitu apabila sel ungu bertemu dengan sel putih, maka hasilnya adalah putih. Dan sel ungu bertemu putih juga adalah hasilnya putih. Dan sel ungu bertemu sel ungu adalah hasilnya ungu. Jadi ini adalah hasil dari kombinasi dari kartu D dan kartu E. Jumlahnya adalah 3. Baiklah, contoh kedua di sini yaitu Bebras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Setiap kotak berisi permen loli atau sikat gigi. Ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik ke arah ujung kiri. Babras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Dia dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Dan setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi lagi. Jika tidak, Babras tidak boleh makan lagi. Pada setiap kotak, dia hanya dapat makan loli atau menggosok gigi atau hanya berjalan. Dia tidak boleh membawa loli atau sikat gigi ke langkah berikutnya. Nah, di sini contoh soalnya seperti ini, itu berapa permen loli paling banyak yang dapat ia makan dan giginya tetap sehat? Jawabannya yaitu Babras dapat maju ke sini, terus maju lagi untuk menggosok giginya. Dan selanjutnya itu karena dia sudah menggosok giginya, maka dia dapat memakan 2 permen. Nah, selanjutnya yaitu dia dapat menggosok giginya lagi di langkah selanjutnya. Dan karena dia sudah menggosok giginya, maka dia dapat memakan permen selanjutnya. Dia dapat memakan 2 permen. Nah, dia tidak dapat memakan permen berikutnya karena ini adalah permen ketiga dan dia belum menggosok giginya. Jadi, dia dapat menggosok giginya lagi dan memakan permen di kotak terakhir. Pertanyaannya, berapa permen loli yang paling banyak dia makan tetapi giginya tetap sehat? Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak
6. Jadi hasilnya adalah 6. Soal selanjutnya yaitu Bebras Joni mempunyai 8 foto. Dia ingin memberikan sebuah foto untuk Bella. Joni bertanya ke Bella, foto mana yang diinginkannya? Dan pertanyaan Joni adalah, apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Bella menjawab iya. Dan Joni bertanya lagi, apakah kamu ingin foto di mana aku bertopi? Bella menjawab tidak. Dan pertanyaan terakhir Joni adalah, apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Dan Bella menjawab iya. Dari beberapa foto di sini, mulai dari A sampai H, jawaban yang paling tepat adalah H. Kenapa? Karena dari 3 pertanyaan Joni untuk Bella, yang paling tepat jawabannya adalah H. Baik, soal selanjutnya. Ada 3 robot yaitu Lea, Moe, dan Bob. 5 pernyataan berikut mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Yang pertama, Bob dan Moe tersenyum. Moe tersenyum, Bob tersenyum. Jadi jawabannya benar. Baru yang kedua, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Moe mempunyai 2 kaki, Bob mempunyai 2 kaki, sedangkan Lea hanya memiliki 1 kaki. Jadi jawabannya salah. Pernyataan selanjutnya adalah Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Jawabannya salah karena Lea hanya memiliki 1 kaki. Pernyataan selanjutnya, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Bob memiliki 5 jari tangan, Lea mempunyai 5 jari tangan, sedangkan Moe hanya memiliki 2 jari tangan. Jadi jawabannya salah. Pernyataan selanjutnya, Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangannya. Bob mengangkat kedua tangannya, Lea tidak mengangkat tangannya. Jadi jawabannya Bob mengangkat tangan, jadi jawabannya adalah benar. Jawabannya benar. Jadi jawaban yang paling benar di antara 5 pernyataan ini adalah 1 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yakni sebuah alien mempunyai sebuah kepala H, sebuah badan B, 2 lengan A, dan 2 kaki L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari 1 kali. Ini merupakan perintah mutasinya. Baiklah, tantangannya yakni dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini, bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi? Yang pertama, HT. HT merupakan kepala, kemudian L plus kaki, kemudian BT badan, kemudian A plus lengan panjang, kemudian HC kepala. Kita dapat mengganti kepala yang satu tadi menjadi ini. Begitu pula A minus atau lengan panjang menjadi lengan pendeknya, kemudian BC mengubah badannya. Nah, jadi ini diganti. Baru beres. Yang juga diganti menjadi lengan pendek.
Nah, di sini bentuk yang mirip dengan tantangan ini yakni D. Jadi jawabannya adalah D. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini merupakan soal terakhir atau yang keenam, yakni lempar bantal. Bermain lempar bantal adalah salah satu permainan favorit anak berang-berang. Pada permainan ini, setiap peserta membawa bantal yang ada gambarnya. 3 berang-berang yang sama gambar bantalnya membentuk satu tim. Jika ada lebih dari 3 berang-berang dengan gambar bantal yang sama, dipilih hanya untuk 3 anak dengan cara diundi. Berang-berang yang tidak terpilih tidak mendapat giliran bermain hari itu. Berikut ini adalah bantal-bantal yang dibawa anak berang-berang. Tantangannya yaitu, hari ini ada berapa tim yang dapat bermain dan berapa berang-berang yang tak dapat giliran bermain? Jawab dengan 2 angka bilangan bulat antara 0 sampai 20. Dipisahkan menggunakan per, misalnya 3/2 artinya ada 3 tim dan 2 berang-berang tak dapat giliran bermain. Nah, di sini tim matahari. Tim matahari yakni ada 5. 1, 2, 3. Di sini terdapat 2 berang-berang yang tidak dapat giliran bermain. Kemudian tim daun 1, 2, 3. Terdapat 1 berang-berang yang tidak dapat bermain. Kemudian tim pohon 1, 2, 3. Terdapat 1 berang-berang yang tidak dapat bermain. Kemudian tim bunga biru 1, 2, 3. Di sini tidak terdapat berang-berang yang tidak dapat giliran bermain. Kemudian tim ranting. Tim ranting di sini tidak cukup 3, jadi hanya 2 ranting, hanya 2 yang disisihkan, yakni dimasukkan ke sini. Kemudian bunga mawar terdapat 1 disisihkan, jadi ini jumlah berang-berang yang tidak dapat giliran bermain. Kemudian jumlahnya ini ada 7 dan jumlah tim yang dapat bermain ini ada 4. Jadi di sini ditulis 4/7. Jadi jawabannya adalah 4/7. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum